Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ipandi, SE MSI, selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rohatul Koriza dengan NIM 2123008. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik Intellectual Capital Disclosure of Islam Banks under IFRS versus AAOIFI Regime and International Evidence, dengan judul artikel yaitu pengungkapan modal intelektual bank-bank Islam di bawah rezim IFRS versus AAOIFI bukti internasional. Selanjutnya yaitu pembahasan teori. Yang pertama yaitu modal intelektual atau intellectual capital. Modal intelektual ini merujuk pada aset tidak berwujud yang berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan suatu organisasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu pengungkapan modal intelektual atau intellectual capital disclosure, yaitu teori pengungkapan informasi menekankan pentingnya transparansi dalam komunikasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Pengungkapan modal intelektual pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang lebih baik serta mengurangi asimetri informasi. Yang ketiga yaitu teori sumber daya atau resource-based theory. Yaitu teori ini berfokus pada bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam hal ini, modal intelektual dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Yang keempat itu perbandingan regime pelapor IFRS vs AAOIFI teori mengenai perbedaan standar pelaporan menekankan bahwa masing-masing standar mungkin memberikan dampak yang berbeda. Pada praktik pengungkapan, penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank yang berpendukung IFRS cenderung melakukan pengungkapan modal intelektual yang lebih baik dibandingkan dengan bank yang mengikuti standar AAOIFI. Yang terakhir yaitu teori keberlanjutan atau sustainability theory, yaitu dengan meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan pengungkapan modal intelektual yang mencangkup aspek nilai sosial dan keberlanjutan menjadi semakin relevan. Selanjutnya itu kasus yang terkait. Yang pertama yaitu kasus Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMD merupakan salah satu contoh bank yang menekankan pengungkapan modal intelektual secara efektif. Dalam pelaporan tahunan mereka, BIMD secara sistematis mengungkapkan informasi mengenai modal manusia termasuk pelatihan pegawai dan pengembangan kapasitas. Kasus yang kedua yaitu kasus Al-Baraka Banking Group. Kasus ini yang beroperasi di berbagai negara di bawah standar AAOIFI. Menghadapi tantangan dalam pengungkapan mengenai modal intelektual, penelitian menunjukkan bahwa bank ini cenderung fokus pada pengungkapan aspek finansial daripada modal intelektual. Kasus yang ketiga yaitu kasus Qadar Islamic Bank atau QIB, merupakan institusi yang berhasil dalam pengungkapan terutama dalam hal modal relasional dan sosial. Dalam laporan tahunan, QIB menyoroti kontribusi mereka terhadap masyarakat termasuk program tanggung jawab sosial dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Yang keempat yaitu kasus Bank Syariah Mandiri, yaitu sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Mandiri mengadopsi IFRS dan laporan keuangan mereka secara aktif. Pengungkapan informasi terkait modal manusia seperti jumlah pekerjaan, pelatihan, dan pengungkapan karyawan. Selanjutnya yaitu objek dan sampel penelitian. Objek penelitiannya itu objek penelitian yang dijelaskan dalam artikel ini. Yang pertama yaitu modal manusia, yaitunya keterampilan, pengetahuan pendidikan, dan pengembangan karyawan yang mendukung keberhasilan bank. Selanjutnya itu modal struktur. Modal struktur ini itu sistem, proses, dan struktur organisasi yang mendukung efisien operasional serta pengembangan produk dan layanan. Selanjutnya yaitu model relasional, yaitu hubungan dan interaksi bank dengan pemangku kepentingan termasuk nasabah, investor, dan komunitas. Dan selanjutnya itu modal syariah,
yaitu pengetahuan dan praktik yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional atau produk bank. Selanjutnya itu sampel penelitian, yaitu penelitian ini yang terdiri dari bank Islam yang beroperasi di negara dengan sistem pelaporan IFRS dan AAOI-FI. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil bank-bank dengan IFRS 17 bank, yaitu 16 di Malaysia dan 1 di Brunei. Dan bank-bank dengan AAOI-FI 16 bank, yaitu 13 di Bahrain dan 3 di Jordan. Sampel yang diambil mencangkup bank-bank yang memiliki kehadiran signifikan dalam industri perbankan Islam yang menerapkan standar pelaporan yang relevan IFRS atau AAOIF untuk memberikan wawasan yang bermakna tentang praktik pengungkapan modal intelektual di sektor ini. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu analisis deskriptif, yaitu digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan. Selanjutnya itu indeks pengungkapan, itu pengembangan indeks pengungkapan modal intelektual bisa dilakukan dengan membuat checklist atau daftar karakteristik pengungkapan yang relevan. Selanjutnya itu analisis komparatif, yaitu melakukan perbandingan antara bank-bank yang menggunakan IFRS dan yang menggunakan AAOIFI dalam hal pengungkapan modal intelektual. Dan selanjutnya itu statistik inferensial, yaitu teknik-teknik statistik seperti UGT atau ANOVA, itu analisis varians atau regresi dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai perbedaan dan pengungkapan modal intelektual antara kedua kelompok bank. Selanjutnya itu analisis konten, yaitu analisis konten dapat diterapkan untuk mengevaluasi informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank dan dokumen yang terkait lainnya. Yang terakhir yaitu analisis kualitatif atau disebutkan jika data tambahan dari wawancara dengan manajemen bank atau pengambilan pandangan dari dokumen kebijakan internal atau laporan tahunan dianalisis atau analisis kualitatif bisa digunakan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu tren pengungkapan modal intelektual. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan moderat dalam praktik ICD di bank-bank Islam selama periode studi 2012 sampai 2018. Selanjutnya yaitu perbandingan antara IFRS dan AAOIFI. Tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam ICD antara bank-bank yang mengikuti IFRS rata-rata 57,25% dan bank-bank yang mengikuti AAOIFI rata-rata 56,58%. Dan selanjutnya yaitu fokus pengungkapan. Pengungkapan modal manusia menjadi kategori paling banyak diungkapkan oleh bank-bank Islam dengan aspek-aspek seperti pelatihan pegawai dan profil anggota Dewan Syariah menjadi fokus utama. Dan selanjutnya yaitu variasi dalam praktik pengungkapan. Terdapat variasi yang signifikan dalam praktik pengungkapan di antara bank-bank Islam, terutama di kalangan bank-bank yang menggunakan IFRS. Yang selanjutnya itu kualitas pengungkapan. Menunjukkan bahwa meskipun pengungkapan modal intelektual meningkat, kualitas informasi yang diungkapkan masih bervariasi. Oke, baiklah, sampai disitulah hasil dari presentasi saya. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.